Perkenalkan nama Anda dan jabatan Anda di Imabai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya diamanahkan sebagai Ketua Umum di Imabai. Nama saya Sahlan Al-Furqan, jabatan saya di Imabai itu Wakil Ketua Umum. Nama saya Vivi Ristia Putri, jabatan saya di Organisasi Ikatan Mahasiswa Bayang adalah Sekretaris Umum 2. Nama saya Rahmi Fortuna Putri, di sini saya menjabat sebagai Bendahara Umum Imabai. Nama saya Rangga, saya sebagai DPO di Imabai, Dewan Pembimbing Organisasi. Saya Wahyudi Putra Wijaya, saya sebagai Dewan Pembimbing Organisasi. Nama saya Adita Putri, biasa dipanggil Asep. Jabatan saya di Imabai selaku DPO atau Dewan Pengurus Harian. Saya Adia Hanif Hanafi, jabatan saya di Imabai itu Sekretaris Bidang di Kominfo. Saya Yandre Miklas, jabatan saya di Imabai yaitu Kabid Sosial Budaya. Nama saya Fani Wulandari, di Imabai saya menjabat sebagai Sekretaris Bidang pada bidang sosial budaya. Nama saya Ahmad Ansani, jabatan saya sebagai Kabid Kaderisasi. Nama saya Putri Permata Bunda, jabatan saya di Imabai alhamdulillah sebagai Sekretaris Bidang Kaderisasi. Nama saya Hafizatul Rizka, saya di Imabai menjabat sebagai Sekbid Kerohanian. Dari mana Anda tahu tentang Imabai? Saya tahu di grup WhatsApp pada tahun 2019 Dengan senior-senior dahulu di Imabai. Dari teman dan sosial media, dari teman-teman saya. Dari senior di Imabai, beliau merupakan ketua kemarin, lalu beliau ajak saya ke Imabai dan kemudian saya bergabung di sana. Dari media sosial Instagram. Dari salah satu akun media sosial teman saya. ada senior waktu itu lihat ikut kegiatan Imabai di senior dari Bayangkara. Grup WhatsApp. Dahulunya saya tahu tentang Imabai, ada mahasiswa yang membagikan gerakan 1000 masker. Grup WA, teman-teman. Teman waktu SMA. Awalnya saya tahu dari senior Imabai yaitu Uda Rizwan. Kenapa Anda ingin masuk Imabai? Pengen mendapatkan pengalaman, relasi, dan melatih public speaking saya di dalam organisasi itu sendiri. Karena saya tertarik aja dengan Imabai. Dengan ikut Imabai kita bisa menambah relasi, melatih public speaking dan juga melatih jiwa kepemimpinan kita untuk mencari pekerjaan nantinya. Saya ingin berkontribusi terhadap organisasi yang ada di daerah saya. Karena rasa kemanusiaan saya untuk membangun daerah saya sendiri seperti itu. Pengen mengabdi untuk kecamatan saya. Karena ketertarikan saya pada bidang sosial dan basic saya dari organisasi dulu berhubungan dengan sosial masyarakat juga. Melihat senior yang ikut itu kayak pengen berkontribusi juga di organisasi. Kegiatan di Imabai itu asik-asik. Karena saya sangat tertarik bagaimana Imabai tersebut. Selain itu, saya juga ingin menambah relasi dan pengetahuan saya tentang organisasi. Masuk Imabai karena ingin ikut organisasi kemahasiswaan di daerah saya sendiri itu di Bayang. Imabai itu Asik. untuk menambah pengalaman, wawasan, serta relasi. Selama dalam pengurusan Imabai, hal atau kejadian apa yang membuat Anda susah untuk melupakannya? Hal yang susah saya lupakan, yang pertama itu rasa kekeluargaan di Imabai. Jujur di sini saya di Imabai adalah pengalaman pertama, pengalaman organisasi saya. Rasa kekeluargaan di Imabai sangat kuat, itu saya rasakan sampai saat sekarang ini. Banyak kegiatan Imabai yang sangat susah untuk saya lupakan. Dan waktu itu ada kegiatan nocturnal wedding. Di mana menurut saya dalam kegiatan tersebut di situ tuh menjalin ikatan atau mempererat tali persaudaraan antar sesama kepengurusan. Sebenarnya ada, namun itu sangat bermanfaat untuk saya, yaitu ketika pelaksanaan kegiatan, ketika ada kegagalan, saya selalu jadi sasaran untuk yang bisa disalahkan seperti itu. Yang membuat saya susah melupakan Imabai itu ibadah bareng atau sholat bareng bersama teman-temannya, yang mana ibadah bareng itu nggak saya dapatkan atau sulit saya dapatkan pada organisasi-organisasi lain. Ketika kita berkumpul bersama, susah senang kita hadapi bersama.
Waktu Mubes Imabay ya, waktu itu kan para senior itu beradu pikiran dengan argumen-argumen yang sangat keren. Mungkin di situ kayak wow. Semua kegiatan di Maba itu susah untuk melupakannya karena setiap kegiatan di Maba itu asik dan banyak ilmu pengetahuan. Pada saat kegiatan desa binaan, di mana di situ terjalinnya kebersamaan antara sesama anggota dan juga saya melihat kekeluargaan di Maba itu sangat kuat. Pas makrab sih. Kebersamaan sih, of course. Di saat berkegiatan di desa binaan. Hal yang tidak menyenangkan apa yang Anda rasakan selama di kepengurusan Imabay sekarang? Hal yang tidak menyenangkan, kurang disiplinnya terhadap waktu. Ada beberapa hal dari kawan-kawan itu yang selalu respon. Kalau menurut saya tidak ada hal yang tidak menyenangkan selama di kepengurusan Imabay. Di saat saya menyampaikan informasi, kurang responnya anggota kepengurusan terhadap informasi yang saya berikan. Ketika pelaksanaan kegiatan, saya sering dibicarakan lah gitu. Pengalaman mungkin kurang konsisten atau kita terlalu banyak diskusi tapi kita kurang aksi. Sebenarnya tidak ada, tapi yang menjadi kurang nyaman saya itu berhubungan dengan etika junior ke senior. Itu yang saya lihat beberapa junior masih ada berperilaku kurang baik atau kurang etis pada seniornya. Itu terkhususnya di divisi sendiri, di bidang sendiri yaitu di Kominfo, bisa dibilang anggotanya itu agak kurang responsif. Enggak sih, soalnya kan di Maba itu semuanya asik. Kalau yang enggak senang tuh biasanya emang soal slow respon itu aja yang kurang di Maba. Saya belum pernah merasakan hal yang tidak menyenangkan, tapi yang membuat saya tidak senang itu adalah saya merasa tidak bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya tidak ada sih. Hal yang tidak menyenangkan itu terjadi karena diri kita sendiri yang membuat merasa tidak disenangi oleh orang. Terlalu sulit untuk mengumpulkan rekan-rekan sesama Imabay. Selama ini yang saya rasakan semuanya menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan. Pernah nggak Anda terpikir untuk jadi jabatan yang sekarang di Imabay? Untuk menjadi ketua umum tidak pernah terpikirkan oleh saya karena ini adalah hal yang tidak direncanakan. Saya terpilih di suatu musyawarah besar pada tahun 2022 kemarin dan saya diamanahkan sebagai ketua umum. Nah, dulu saya tidak terlalu berpikir menjadi waketum di Imabay. Dan waktu itu saya ditunjuk menjadi waketum dan saya itulah. Tidak pernah terpikir akan mendapat amanah sebagai sekretaris umum 2. Tidak pernah. Belum pernah, nggak pernah kepikir sebelumnya. Pernah terpikir, saya mungkin pernah menjabat di jabatan sekarang. Saya sangat tidak sangka sekali, namun itu kembali kepada teman-teman yang mempercayai saya untuk menjadi DPO atau Dewan Pengurus Harian di Imabay. Terima kasih. Sepertinya tidak ada, cuman waktu itu pernah lihat peluang bisa jadi sekbid, jadi kayak daftar untuk jadi sekbid gitu. Kalau terpikir sampai menjadi kabit enggak, tahu-taunya udah jadi kabit aja sekarang. Jujur saya tidak pernah menyangka berada di posisi ini sekarang. Tidak, karena ya tidak pernah. Tidak pernah terpikir karena yang terpikir pada awalnya itu menjadi ketua Imabay. Tapi karena saya tidak datang pas Mubes, jadi yang jadi ketua sekarang adalah Pak Akbar. Awalnya saya tidak pernah terpikir untuk menjadi sekbid kerohanian ini, tetapi alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi sekbid kerohanian. Pantas tidak Anda diposisikan sebagai jabatan yang sekarang di Imabay? Awalnya saya merasa tidak percaya diri dan selama waktu berjalan saya mulai menyesuaikan diri, belajar dan merasa pantas untuk menjadi ketua umum.
bagaimana ya? Kalau saya berpendapat sendiri tidak bisa, karena yang bisa melihat bagaimana saya menjadi waketum tentunya tuh kawan-kawan yang di Mabay. Kalau saya bercermin sama diri saya sendiri, insya Allah saya pantas. Menurut saya pantas karena saya sudah berusaha untuk berkontribusi sebaik mungkin. Insya Allah saya pantas karena saya sudah berpengalaman dari sebelumnya menjabat sebagai bendahara umum. Saya rasa pantas karena saya sudah melalui tahapan yang begitu sulit seperti itu. Kalau untuk katanya pantas atau tidak, kita akan menjalaninya bersama-sama. Gak boleh mengatakan tidak pantas karena ini amanah yang akan kita tanggung sama-sama. Saya sendiri merasa tidak pantas atau kurang pantas karena dangkalnya ilmu saya. Namun teman-teman sangat mempercayai saya untuk berada di posisi ini, yang mana dengan itu saya termotivasi untuk belajar sebagai DPO agar bisa memimpin Imabay ke depannya. 50-50 sih, bisa dibilang pantas, bisa dibilang tidak. Kalau bagi saya pantas. Tapi kalau bagi orang lain, itu kan penilaian orang lain banyak. Mungkin orang lain bisa menilai pantas atau tidaknya. Sangat pantas, dan itu adalah sebuah amanah yang diberikan kepada saya. Untuk sekarang saya masih belum pantas, namun ada satu yang mengatakan yaitu amanah itu tidak salah pundak. Jadi Saya merasa pantas karena setelah saya pikir-pikir cita-cita saya menjadi ketua itu terlalu berat setelah melihat Pak Akbar. Menurut saya sangat cocok di bidang kerohanian ini karena di bidang kerohanian inilah bidang saya. kontribusi apa yang sudah Anda berikan kepada Imabay? Kalau hal kontribusi, mungkin di sini sama-sama saya tahu banyak rekan-rekan saya di situ yang berkontribusi di dalam organisasi ini. Dan saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya itu ada jargonnya itu bersama mumpung menjadi. Contoh kontribusinya itu ya, dalam contoh kecilnya itu mengikuti atau menghadiri suatu acara itu adalah hal yang berkontribusi. Kontribusi apa ya? Saya mengikuti kegiatan, saya mengikuti program kerja di Mabay. Mungkin itu. Ikut serta dalam berbagai kegiatan dan mendampingi kegiatan tersebut. Saya sudah mengikuti semua rangkaian kegiatan atau proker yang diadakan oleh Imabay. Bisa dilihat dari rekam jejak saya. Pertama saya merupakan anggota kaderisasi, kemudian next saya lanjut menjadi ketua, dan kemudian saya juga lanjut menjadi koordinator DPO. Jadi itu kontribusi saya dalam kegiatan, saya selalu ikut andil seperti itu. Kontribusi yang saya sudah lakukan di Mabay, ini tahun ketiga saya di Mabay, saya akan berkontribusi di Mabay. Saya memiliki D6 badan sekretaris pelaksana di organisasi internal kampus lainnya. Hal ini yang saya bawakan di Imabay untuk belajar dan berkembang serta mengajarkan ilmu-ilmu saya di bidang sekretaris kepada teman-teman lainnya. Kontribusi yang saya berikan kayak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Imabay itu sendiri. Kalau kontribusi yang saya berikan di Mabay itu bagi saya sudah terlalu banyak. Saya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dengan contohnya waktu ada kegiatan, walaupun kegiatan di kampung, hujan-hujan dari Padang demi menghadiri kegiatan di kampung. Dan menjemput semua anggota hujan-hujan demi lancarnya acara untuk Imabay. Adalah selama saya berada di Imabay dan ikut kepengurusan, dalam setiap kegiatan yang saya ikuti, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menekuninya dan melakukannya dengan sebaik mungkin semampu saya. Selalu memberikan yang terbaik kepada Imabay, apalagi setiap acara-acara yang kegiatan di Imabay. Kontribusi yang saya berikan untuk Imabay yaitu meluangkan waktu saya untuk ikut rapat dan mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Imabay. Kontribusi yang saya berikan kepada Imabay yaitu berupa tenaga, pikiran, serta waktu. Hal apa yang Anda dapatkan selama Anda di Imabay? Yang pertama intinya rasa kekeluargaan,
dan relasi. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat besar. Intinya saya mengikuti program dari Kemendikbud, intinya program Kampus Mengajar. Di situ saya mendapatkan uang akomodasi, intinya membantu uang perkuliahan saya. Sampai banyak yang hal-hal baru yang dulunya saya tidak tahu dan sekarang saya tahu, dan banyak pengalaman-pengalaman berharga bagi saya saat saya masih di Mumbai. Saya sudah mendapatkan berbagai pengalaman mengenai tata cara sekretaris tersebut. Yaitu sangat banyak. Yang pertama pengalaman, yang kedua ketika saya ada kesulitan atau kesusahan, sesama anggota membantu saya. Yang ketiga yaitu menambah relasi. Yang saya dapatkan itu sudah banyak. Yang pertama mungkin public speaking seperti sekarang ini, yang kedua relasi, yang ketiga silaturahmi. Saya pernah ikut program Pejuang Muda dan itu salah satu kontribusi besarnya yaitu saya dapatkan dari Imabay. Yang telah saya dapatkan di Mabay itu yang pertama pengalaman-pengalaman tuh hal-hal yang tidak ada yang pernah saya dapatkan di Bayang sama Bayang Utara, kawan-kawan baru, suasana baru. Itu sangat banyak, seperti kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mengenal relasi, mencari relasi baru, dan masih banyak lagi yang Kalau yang didapat dari Mabay tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan jumlahnya pun terbilang banyak apa yang didapatkan dari Mabay. Sangat banyak, terutama tentang hal-hal yang awalnya saya tidak ketahui, seperti pengalaman, dan saya sekarang lebih bisa berbicara di depan umum, lebih banyak mengenal orang-orang hebat, serta lebih berani untuk mengungkapkan pendapat. Yang saya dapatkan ilmu bagaimana harusnya sebagai sekretaris, terus bagaimana cara untuk mensukseskan acara kalau berada di bidang acara, dan lain-lain. Ada relasi, saya mendapatkan banyak-banyak kawan di sini, dan kedua saya mendapatkan banyak pengalaman tentunya, dan ketiga saya banyak mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak saya ketahui. Apa harapan Anda untuk Mabay kepada kepengurusan selanjutnya? harapan saya tentunya kepada pengurusan selanjutnya, tingkatkan lagi rasa kekeluargaan kawan-kawan, lebih baik lagi, lebih dan lebih, seperti itu. Harapan saya untuk kepengurusan Imabay selanjutnya itu melanjutkan Imabay yang sekarang menjadi Imabay selanjutnya, lebih baik lagi daripada sekarang. Mungkin semangat. Lebih amanah lagi, jangan setengah-setengah, harus mengemban amanah tersebut dengan sepenuh hati, dan jangan lupa royal. Semoga Imabay ini lebih kompak lagi, dan juga anggotanya terus banyak, dan Imabay ini lebih luas dikenal oleh masyarakat. Terima kasih. Kepada teman-teman semua yang nanti menjadi tonggak kepengurusan selanjutnya, tetap semangat, tetap solid, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjalankan organisasi daerah kita ini? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan ini? Jangan sampai keorganisasian kita ini, pengkaderan kita ini terputus sampai di sini saja. Karena banyak tanggung jawab teman-teman di bawah, adik-adik teman-teman yang berada di bawah, itu merupakan tanggung jawab teman-teman semua. Seperti itu. Semoga mereka bisa lebih baik lagi dari kepengurusan ini dan bisa lebih memegang amanah dan lebih baik lagi dari sekarang. Teruslah dan berkembang dan belajar, pelajarilah dari kepengurusan sebelumnya apa yang menjadi kekurangan dari kami, dan itulah yang bisa berbawakan untuk kepengurusan selanjutnya. lebih menjaga komunikasi sesama anggota di bidang dan sesama anggota pengurus Imabay itu sendiri. Imabay harus lebih baik dari Imabay sekarang. Kalau bisa Imabay yang ke depan itu terkenal baik di sosial media ataupun di mana saja. Untuk kepengurusan baru yang sebentar lagi akan dilantik, semoga amanah yang sudah diberikan kepada masing-masing orang dapat dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Kepada rekan-rekan, jangan pernah menyerah,
selalu berikan yang terbaik untuk Imabai, karena Imabai adalah organisasi untuk daerah kita sendiri. Itu saja. Jangan sampai Imabai ini berhenti di tahun ini, dan tetap lanjutkan walaupun hanya 1 atau 2 orang yang hadir dalam rapat tersebut. Tetap semangat dan jadilah pengurus yang loyalitas, pengurus yang mengorbankan waktunya untuk kegiatan-kegiatan Imabai, dan jadilah kepengurusan yang berintegritas, yang memiliki tanggung jawab, yaitu melakukan proker atau visi misi yang dia jalankan. Tetaplah semangat untuk kepengurusan Imabai. Imabai, 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 Imabai. Imabai. Imabai, Imabai, Imabai. 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 Allahu Akbar.